warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu guru semuanya. Pada kesempatan ini perkenalkan, ini teman kita sudah kenal semua. Ini Ibu Koni namanya. Beliau ini mempunyai permasalahan yang akan beliau laksanakan di dalam lesson study besok di kelasnya. Kebetulan Ibu Koni ini sebagai guru modelnya. Baiklah, kita akan dengarkan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan Ibu Koni. Silakan Ibu. Baik. Di sini saya besok akan memberikan materi pada anak-anak itu, salah satunya tentang materinya satuan waktu, jam, dan menit. Nah, di situ saya merasa kesulitan untuk memberi pemahaman kepada siswa agar siswa itu paham bagaimana sih menentukan menit itu dalam bentuk jam yang ada jarum pendek, ada jarum panjang, seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu ada saran atau masukannya? Ya, silakan Ibu. Ibu Koni sebelumnya, Ibu Koni sudah mempersiapkan media untuk pembelajaran yang akan disampaikan Bu Koni besok, misalnya gambar dalam bentuk jam yang ada jarum panjang dan jarum pendeknya. Iya, sudah ada Bu, itu media jamnya itu ada satu. Iya. Nah, kalau misalnya mau sudah ada media, dengan media nanti mungkin Ibu Koni akan lebih mudah memberi pemahaman kepada anak-anak bagaimana meletakkan jarum panjang dan jarum pendek pada jam yang ada lebih menitnya. Ya, barangkali sebelum ibu-ibu yang lain saya luruskan lagi. Di kelas, kegiatan belajar mengajar di kelas itu yang sangat berperan itu adalah selain RPP kita, di dalam RPP juga tertuang kan, ada media atau alat yang kita pakai. Hendaknya guru-guru yang melaksanakan tugas mengajar di kelas itu menyertakan alat peraga. Ibu Koni tadi kan permasalahannya kan menentukan jam, menit, detik itu di dalam putaran itu kepada siswa kelas 3. Tidak bersuara dari tadi. Ayo Bu bilang. Menurut saya yang pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Koni mengenai jam itu memang seharusnya disediakan alat peraganya, kemudian membentuk kelompok, dan begitu mereka selesai mengerjakan tugasnya itu bisa masing-masing kelompok itu melaporkan hasil kegiatannya kepada mungkin gurunya. Mungkin itu bisa ada tambahan dari guru yang lain. Saya menikan kalau seperti itu ini hanya satu permasalahan ya. Iya, Bu. Hanya satu permasalahan. Barangkali ibu-ibu guru yang ada ini juga punya permasalahan masing-masing. Nah, untuk itu bagaimana nanti setiap permasalahan itu disikapi, dirembuk, direncanakan dalam satu kegiatan lesson study juga. Iya. Seperti yang Ibu lakukan besok ya. Nah, jadi sebagai gurunya ya guru kelas yang bersangkutan masing-masing. Bagaimana ibu-ibu? Nanti akan kita rencanakan melewati rembuk kita untuk melaksanakan acara kegiatan lesson study berikutnya. Itu saja barangkali. Selamat berguru model besok di kelas. Mudah-mudahan apa yang menjadi saran ibu-ibu guru tadi menjadi masukan yang baik bagi ibu, kemudian sukses melaksanakannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan sesuai dengan capaian yang Ibu inginkan terhadap siswa. Iya, terima kasih ibu-ibu semua.
Sila, ayo semuanya berdiri. Maria yang mau berdiri di depan. Satu, dua, tiga. Bentar dulu, kalian menjawab selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Semangat. Bisa? Bisa. Ayo. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Semangat. Sebelumnya ada banyak buku bacaan di sana. Silahkan kalian bergantian mengambil buku bacaan yang ada di sana. Dimulai dari bangku sini dulu. Ayo, berdiri semua. Yang sini. Ayo ambil. yang bernama si Lancang dan ibunya. Mereka bekerja sebagai
Harus menghormati orang tua. Ada yang menjawab lagi? Tidak boleh durhaka, tidak boleh berani dengan orang tua, dan harus menghormati orang tua. Kalian juga begitu. Jangan berani atau jangan melawan orang tua, karena pasti ada balasan sendiri kalau kalian berani atau durhaka dengan orang tua. Akan mengabsen kalian satu persatu. Adinda, Aditya, Ahmad Maulana, Ahmad Rusadi, Aida, Alvino, Faris, Hadir. Faras, Fatimah, Fazlina, Yuliatul, Lutfan, Maria. Pelajaran, Ibu akan memberitahu pada kalian bahwa hari ini kita akan belajar yang tujuannya yaitu kalian atau siswa dapat mengidentifikasi secara lisan tentang informasi yang ada pada teks percakapan, nanti ada di buku kalian. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan satuan waktu dan dalam jam dengan tepat. Ibu tuliskan di depan. Percakapan yang ada di buku. Berpasangan, ada yang menjadi Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak BBM berasal Sahwa dengan Faras. Sitinya siapa? Sitinya Faras, ibunya Sahwa. Ayo dimulai. Siti, yang keras. sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. kendaraan. Itu informasi pertama. Informasi yang lain bisa kalian cari di buku. Ya, betul. Bahan bakar minyak atau
dibaca tadi ditulis. Ya. Fahri tunggu dulu kawannya yang nulis nanti baru maju. Fahri Ibu beri 1 bintang. Ada informasi satu lagi. Siapa yang berani? Ya, Noval. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Boleh, silahkan ditulis. Siapa satu lagi ada yang menjawab? Ya, Aida. Terima kasih Aida, dapat 1 bintang. Nah, kalian semua sudah tahu bahwa yang ada di informasi pada percakapan tadi yang dituliskan oleh teman-teman kalian tadi. Bisa membaca ya di dalamnya bahan bakar minyak. Nah, karena kalian tahu bahwa bahan bakar minyak itu berasal dari apa? Berasal dari apa BBM tadi? Apa Deva? Fosil hewan ya. BBM itu berasal dari fosil hewan atau hewan-hewan yang sudah mati selama bertahun-tahun. Jadi hewan yang mati tadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk menjadi BBM. Sehingga BBM itu sulit untuk didapatkan. Nah, karena sulit didapatkan, kita harus menghemat BBM. Siapa yang tahu bagaimana caranya menghemat BBM? Kintan, bagaimana caranya? Caranya dengan berjalan kaki. Misalkan kalian mau pergi ke toko dekat rumah, nggak usah minta tolong orang tuanya untuk mengantar naik sepeda motor, tapi dengan berjalan kaki selain menghemat BBM juga apa dengan jalan kaki? Juga menyehatkan tubuh. Terima kasih Kintan sudah berani menjawab. Ibu tanya satu lagi. Selain yang sudah dapat bintang. Deva. Bersepeda hampir sama dengan berjalan kaki, atau jika berangkat ke sekolah atau bepergian jauh lebih hemat lagi, tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, nggak hanya itu, tapi membutuhkan waktu yang sangat bertahun-tahun lamanya. Nah, kita kali ini akan belajar juga tentang jam. Bagaimana untuk menentukan jam dan menit, yaitu menggunakan jam yang Ibu bawa. Ini sudah tahu semua. Nah, tadi kalian bangun tidur pukul berapa? Pukul 5? Pas? Pukul 5 pas atau pukul 5 tepat. Caranya bagaimana? Jarum pendeknya ditarik, diarahkan ke angka 5. Kemudian karena jam 5 tepat, jarum panjangnya itu di angka 12. Nah, bentuknya seperti ini, yaitu jam 5 tepat atau jam 5 pas. Siapa yang berani maju ke depan? Kalian biasanya pulang sekolah pukul berapa? Jam 11 lewat 5. Sekarang Zaki tunjukkan jam 11.
Misalkan jam 11 lewat berapa? 5. Lewat 5, betul sekali. Terima kasih Zaki sudah berani maju. Terima kasih. Nah, Ibu jelaskan lagi. Jika yang pendek tadi menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Bagaimana cara kita menghitung menit? Menghitung tambah 5, tambah satu lagi ditambah 5, begitu seterusnya ditambah 5 sampai 12 lagi. Kawan belakangnya, jadi yang depan kursinya digeser hadap ke belakang. 4 orang, 4 orang. Sudah berkelompok semua ya, sambil perhatikan depan. Kita satu kelas terdapat ada 8 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nanti masing-masing kalian mendapatkan jam. Soal. Bagaimana mengerjakannya? Misalnya nomor 1. Nomor 1 sini dituliskan kalian diminta untuk menggambarkan jarum di jam berapa di sini? Jam 4.00 atau jam 4 pas. Caranya sebelum kalian gambarkan di sini, kalian coba dulu di jam yang Ibu bagi. Tanya, kelompok siapa yang berani maju untuk menunjukkan hasil kerjanya? Baik. Ya, kelompoknya Adit. Semuanya berempat maju. Tadi dia sudah selesai. Ayo, sama jamnya di bawah sini. Sekarang Ibu minta kalian tunjukkan yang sesuai pekerjaan kalian tadi, yaitu pukul 10:15. Adit dulu 10 ya. 10. Pegang tangannya, tangannya megang, tangannya megang.
pendeknya di angka berapa? 1 dan jarum panjangnya di angka lewat 10. Lewat 10. Benarkah yang mana pegang pukul 1 lewat 10? Terima kasih kelompoknya Lana. Bentar. Karena Zaki sudah, kasih yang belum. Terima kasih. Tepuk tangan buat kawan kalian. Kalian menunjukkan pukul 9 lewat 20. Jam 9 lewat 20 menit. Ya kawannya megangin, bantuin gak apa-apa. Ya soal nomor 6, jam 9 lewat 20. Sambil dipegangi. Ya. Benarkah yang teman kalian tunjukkan? Benar. Cepat. Yang lain. Orang harap ini kita mau Terima kasih. Kita hari ini sudah selesai. Kemudian balik hadap ke depan lagi. Kursinya dibalikin ke tempat semula, hadap depan. Siapa yang bisa atau siapa yang tahu kita hari ini sudah belajar tentang apa? Angkat tangan. Tentang jam. Naya, tentang apa lagi? Tentang informasi yang ada pada percakapan. menghemat BBM atau bensin tadi sudah. Ya, hari ini kita telah belajar mencari informasi yang ada pada percakapan dan belajar tentang menentukan jam dan menit pada jam atau pada waktu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, berarti kita diharuskan tentang BBM. Kita harus apa? Ya, betul. Karena kan untuk menghemat BBM. Dan kemudian karena kalian sudah tahu menentukan jam, kalian harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau kalian seorang pelajar, berarti waktunya digunakan yang benar-benar untuk belajar. Jangan hanya main-main di rumah. Waktunya belajar, waktunya main-main, waktunya membantu ibu. Kemudian lagi, karena kalian juga sudah tahu tentang jam, pada saat berangkat sekolah tidak boleh apa? terlambat. Tidak boleh terlambat, karena kalian sudah tahu, misalnya jam sekarang, oh sekarang sudah jam 6, pas. Berarti harus berangkat ke sekolah, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta dengan Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Untuk yang pertama itu membuka acara saya sendiri Ibu Nurhayati. Yang kedua adalah pengantar dari kepala sekolah. Yang ketiga perkenalkan guru model. Yang keempat testimoni guru model. Yang lima tanggapan dari observer 1 dan 3. Keenam tanggapan guru model. Ketujuh pembacaan notulen. Kedelapan menyimpulkan hasil refleksi guru model observer. Kesembilan penutup acara. Baiklah, acara yang selanjutnya saya silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membacakan sepatah kata. Kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya ibu-ibu guru. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal dalam hal pelaksanaan lesson study kita, yaitu bagian dari yang ketiga, yaitu refleksi atau yang dalam istilahnya adalah C. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah meminta beberapa hal kepada observer yang mengamati kegiatan lesson study di kelas pada pagi hari tadi untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa menyinggung guru model dalam hal penyampaian apa yang sudah diobservasi di kelas pada pagi tadi. Kemudian yang kedua, lebih pentingnya lagi kepada guru model menjadikan hasil observasi dari observer tadi untuk pengalaman yang pertama, kemudian untuk perbaikan pada kegiatan lesson study yang berikutnya. Barangkali itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk guru model kami persilakan untuk menyampaikan testimoninya. Untuk Ibu Koni kami silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Di sini saya akan menyampaikan testimoni akan kegiatan lesson study tadi yang sudah saya lakukan. Yaitu saya merasa ada yang salah pada kegiatan pendahuluan tadi. Saya terbalik saat melaksanakan presensi siswa atau mengecek kehadiran siswa dengan menyanyi atau dengan literasi. Seharusnya di RPP itu tertulis bahwa melakukan presensi siswa dulu baru melakukan kegiatan literasi. Namun pada pelaksanaannya yang saya lakukan yaitu kegiatan literasi dulu baru melakukan mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang saya rasa saya melakukan kesalahan lagi yaitu yang kedua, pada materi jam dan menit saya belum menjelaskan jika anak-anak itu saat menunjukkan pukul 6:30 seharusnya jarum pendeknya di tengah-tengah angka 6 dan 7 dan jarum panjang di angka 30, namun tadi saya lupa untuk menjelaskan itu. Itu saja dari saya, kemudian saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih. Untuk tanggapan selanjutnya yaitu dari observer 1, Ibu Nartila kami persilakan. Saya sebagai observer pertama tadi sudah meneliti dengan kegiatan hari ini, yaitu lesson study yang disampaikan oleh Ibu Kuni sebagai guru model. Ada dalam hasil penelitian saya tadi Ibu Kuni menjelaskan tentang masalah jarum jam. Tadi disampaikan masalah jarum jam yaitu menunjukkan pukul 11 tepat. Jadi jarum panjangnya ke angka 12, kemudian jarum pendeknya ke angka 11, itu betul. Kemudian ada lagi soal yang kedua, yaitu pukul 11.15 menit. Jarum pendeknya ke angka 11, kemudian jarum panjangnya ke angka 3, seharusnya del. Kemudian temuan dari kerja kelompoknya tadi ada di kelompok 2, yang di kelompok 2 yang nama-nama anaknya yaitu Depaldi, Ardiansah, Bunga, dan Anggi, itu menjawab soal. Ada satu soal yang menunjukkan jam itu pukul 6:30 menit. Jadi dijawab oleh anak-anak, jarum panjangnya ke angka 6, kemudian jarum pendeknya juga ke angka 6. Seharusnya jarum panjangnya ke angka 6, kemudian jarum pendeknya ke angka 6, jarum panjangnya berada di tengah-tengah angka 6 dan angka 7. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan lesson study yang dilaksanakan di kelas 3A dengan guru model Ibu Konia. Ada beberapa hal yang saya amati
Yang pertama adalah tentang materi yang diajarkan Ibu Koni yang belum sesuai dengan materi yang ada di dalam RPP yang Ibu Koni buat. Ibu Koni belum mengaitkan materi pembelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban menghemat energi di rumah. Kemudian dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan Ibu Koni masih kurang karena Ibu Koni hanya menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran matematika. Seharusnya Ibu Koni bisa menggunakan media pembelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Koni bisa menggunakan gambar-gambar bahan bakar minyak atau bahan bakar lainnya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan gambar orang-orang yang menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya mengamati pada saat siswa kerja kelompok, ada beberapa kelompok yang siswanya kurang aktif dalam melakukan diskusi dan komunikasi antar temannya, sehingga kegiatan kelompoknya tidak berjalan dengan baik. Hanya itu saja hasil observasi saya. Terima kasih. Saya kembali ke Nomor tanggapan yang ketiga, Ibu Yeni Farida, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi lesson study yang telah disampaikan oleh guru model yaitu Ibu Koni. Di sini ada beberapa hal yang saya amati yaitu pada aspek guru dalam pembelajaran. Menurut saya pada poin 9, melaksanakan penilaian pembelajaran aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saat pembelajaran berlangsung, menurut saya Ibu Koni belum ada melaksanakan penilaian, yaitu penilaian tertulis. Terus lagi pada siswa dalam pembelajaran, terdapat pada poin 2 berkomunikasi aktif dengan guru, bertanya dan menjawab pertanyaan. Hampir tidak ada siswa yang bertanya, kemungkinan apakah siswa paham atau belum, yang pasti siswa belum ada yang bertanya. Terima kasih, itulah hasil pengamatan lesson study pada hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tanggapan guru model kepada Ibu Koni, kami silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi kritik ataupun masukan dari ketiga observer tadi. Yang pertama dari observer 1 yaitu tentang mengajarkan jarum jam tadi. Di sini sesuai yang saya sebutkan tadi, yang pada testimoni tadi, bahwa saya memang lupa untuk mengajarkan jarum pendeknya tadi. Maka dari itu pada saat anak-anak berdiskusi kelompok, saya dekati satu-satu sambil melajari dan menjelaskan pukul 6:30 itu jarum pendeknya berada di mana, jarum panjangnya berada di mana, itu tadi sudah saya lakukan. Kemudian saya juga menanggapi dari observer 2 belum mengaitkan materi PPKN dalam pelaksanaannya. Saya akui juga yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap energi saat di rumah. Saya akui yang haknya memang belum saya lakukan, belum saya laksanakan tadi, belum muncul. Namun pada kewajibannya saya rasa saya sudah menyebutkan, yaitu cara menghemat BBM dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, saya menanggapi dari observer ketiga bahwa anak-anak tidak semuanya membuat kesimpulan dalam pembelajaran. Mungkin anak-anak itu sebenarnya sudah ngerti kesimpulannya itu apa, namun untuk menyampaikannya anak-anak mungkin takut salah akan apa yang akan disampaikannya. Itu kemudian di sini saya berterima kasih banyak untuk observer 1 dan 3 atas kritik dan sarannya, karena kritik dan sarannya sangat membantu saya dalam melaksanakan lesson study berikutnya. Agar dalam melaksanakan lesson study berikutnya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sebagai notulis kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2020. Pertama, mengenai siswa belum memahami tentang jarum jam yang disampaikan guru model. Kedua, terdapat kelompok yang belum memahami tentang pembelajaran jam. Itu dari observer pertama. Dari observer kedua, yang pertama belum mengaitkan materi PPKN dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan kurangnya penggunaan media pada materi pembelajaran yang disampaikan, serta kurangnya diskusi komunikasi antar siswa saat kerja kelompok. Itu dari observer kedua. Dari observer ketiga, dalam melaksanakan penilaian saat pembelajaran berlangsung, guru model belum melaksanakan penilaian UTS siswa. Siswa sangat aktif dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan guru model, namun hampir tidak ada siswa yang bertanya mengenai materi yang diajarkan. Hanya sebagian anak yang membuat kesimpulan. Itu dari observer ketiga. Hanya ini kesimpulan yang saya sampaikan dari observer pertama sampai ketiga. Terima kasih. Hasil refleksi guru model dan observer menyimpulkan hasil refleksi dilakukan oleh guru model dan observer setelah kegiatan ini ditutup. Selanjutnya adalah penutupan. Demikianlah acara refleksi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam membawa acara ini banyak melakukan kesalahan.